warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Para pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah, bersyukur kita dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan pada tahun ini. Ini menjadi sebuah kesempatan kita untuk memperbaiki diri kita, untuk meningkatkan kedekatan kita dengan Allah, dan kita diberi kesempatan untuk berproses menjadi manusia yang bertakwa. Seperti dalam sebuah ayat Allah, surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa kita diberi kesempatan oleh Allah bertemu dengan bulan Ramadan, artinya kita diberi kesempatan untuk berproses menjadi manusia yang bertakwa. Nah, di sini bahwa kita berkesempatan untuk memperbaiki diri. Paling tidak ada dua. Yang pertama adalah dalam kerangka hablum minallah, dan yang kedua dalam kerangka hablum minannas. Dalam kerangka hablum minallah, bahwa barangkali di dalam kehidupan kita masa lalu, kemarin-kemarin, bahwa kita sangat disibukkan oleh kegiatan-kegiatan kita, disibukkan oleh aktivitas kita, sehingga waktu untuk berkomunikasi dengan Tuhan, waktu untuk berzikir kepada Tuhan, waktu untuk bermesraan dengan Tuhan menjadi sangat sedikit, menjadi sangat terbatas. Nah, sehingga kemudian kita sendiri merasa kering, batin kita sendiri merasa kering, karena kita juga sebenarnya merasa bahwa kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di bulan Ramadan ini kita diberi kesempatan, kita mendapatkan kesempatan untuk banyak berdekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah dengan amalan-amalan wajib yang semakin ditingkatkan kualitasnya, atau amalan-amalan sunnah seperti sholat tarawih, kemudian tadarus Al-Quran, kemudian juga kemudian juga sholat malam dan lain sebagainya, yang kemudian ini akan semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah hablum minannas. Kita meningkatkan hubungan kita dengan sesama manusia. Sekali lagi, alasan kesibukan, kepadatan aktivitas kita, yang kemudian menjadi alasan kita tidak bertegur sapa, kita tidak menyapa orang-orang di sekitarnya, kita tidak menyapa orang-orang yang seharusnya kita sapa. Nah, dalam hal ini ungkapan sapa itu adalah memberikan sedekah. Sapa ini adalah memberikan hadiah. Sapaan ini adalah memberikan kesempatan mereka dengan sedikit harta kita. Nah, pada bulan Ramadan ini adalah menjadi momentum kita untuk meningkatkan sapaan-sapaan kita, untuk meningkatkan kepedulian kita kepada mereka-mereka yang kurang beruntung. Apalagi saat ini adalah masih dalam situasi pandemi COVID-19, di mana tentu
banyak barangkali tetangga-tetangga kita yang mengalami penurunan pendapatan atau bahkan dia tidak bekerja. Anak-anak yatim, anak-anak fakir miskin yang hari ini barangkali butuh banyak uluran tangan kita agar mereka mampu meneruskan hidup mereka dan mampu melanjutkan pendidikan mereka. Nah, dalam hal ini bahwa Ramadan sangat erat kaitannya dengan kepedulian sosial. Nah, meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu dalam ayat-ayat yang disampaikan oleh Allah, selalu ayat-ayat keimanan adalah ayat-ayat yang dikaitkan dengan amal solih. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang percaya kepada yang gaib, kemudian mendirikan sholat, dan yang paling juga tidak kalah pentingnya adalah yang menginfakkan sebagian hartanya. Nah, tentu ini menjadi hal yang sangat penting di dalam bulan Ramadan. Nah, dalam ayat yang lain bahwa keimanan itu kepedulian. Keimanan itu artinya adalah meningkatkan kepedulian sosial, meningkatkan kepedulian terhadap orang-orang yang kurang beruntung. Dan keimanan adalah meningkatkan kita, meningkatkan handar beni kita. Apa handar beni? Bahwa meningkatkan keimanan, meningkatkan kepedulian itu adalah sebagian besar dari yang berkaitan dengan agama. Dalam ayat Allah, dalam surat Al-Ma'un, Allah menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Siapa orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Makna letterleknya adalah mereka adalah orang-orang yang mengherdik anak yatim. Kemudian makna bebasnya adalah mereka-mereka yang tidak peduli pada urusan anak-anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan mereka yang tidak mendorong kepedulian kepada fakir miskin. Para pemirsa yang dirahmati Allah, bahwa erat kaitannya peningkatan keimanan kita dengan amal soleh, dengan kepedulian terhadap hal-hal yang sifatnya adalah kemanusiaan, kepedulian kepada orang-orang yang kurang beruntung, kepedulian kepada kepedulian kepada fakir miskin, orang-orang yang kurang beruntung, dan tentu saja pada anak-anak yatim. Sehingga kemudian Al-Quran mengatakan bahwa orang yang tidak peduli kepada anak yatim, orang yang tidak peduli kepada fakir miskin, dikatakan sebagai pendusta
orang yang mendustakan agama. Karena itu, para pemirsa yang dirahmati Allah, mari dalam momen Ramadan ini, di mana kita memang sedang diberi kesempatan untuk memperbaiki diri kita, untuk meningkatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan berproses pada menjadi manusia yang bertakwa. Mari kita juga meningkatkan kepedulian kita kepada fakir miskin, kepedulian kita kepada anak-anak yatim, dan kepedulian kita kepada orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan yang berkah bagi kita, berkah bagi orang-orang fakir miskin, berkah juga bagi anak-anak yatim. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.